Kira-kira bapak ibu yang mana nih? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim? Jawab. Kolbun salim. Saya lupa pak, perbedaan orang yang berpenyakit hati dengan penyakit lahir. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Akhlak itu datang dari mana? Cung, siapa yang tahu? Dari mana om? Mentang-mentang pada pakai masker, nggak ada yang nyambung. Takut salah. Akhlak itu datangnya dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Dalam jasad ini ada sesuatu nih, segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi maaf pak, pendidikan di negeri ini mau dididik teknologi bagus, dididik sains bagus, tapi kalau tidak ada pendidikan hati, susah bagusnya. Karena akhlak itulah yang datangnya dari hati. Gini nih, hati sedih semua kelihatan, hati gembira semua nampak, hati marah kelihatan. Demikian pula orang yang hatinya bersih. Nah, Rasulullah SAW itu sukses dunia akhirat karena beliau memiliki kesempurnaan akhlak. Bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Mulia itu bukan pada pangkat dan jabatan, tapi pada akhlakul karimah. Selamat juga pada akhlakul karimah. Pikirkan itu terus. Nah, Baitul Quran, siapa yang paling bagus hafalan Qurannya? Gampang, lihat akhlaknya. Mau hafal 30 juz, kalau akhlaknya jelek, dia tidak ngerti Quran sama sekali. Karena yang paling paham Quran itu adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan terlalu ngejar 30 juz sampai mengabaikan pendidikan akhlaknya. Mau apa hafal 30 juz kalau akhlaknya jelek? Karena yang paling penting dari Al-Quran itu adalah memperbaiki akhlak kita. Nah Bapak Ibu, hati dibagi 3. Satu, namanya kolbun mayit, orang yang hatinya mati. Seperti apa? Lihat saja tuh kekejaman orang. Dia manusia tapi perbuatannya keji. Ini orang yang kolbun mayit. Tuhannya itu adalah nafsu, Tuhannya adalah syahwat, Tuhannya itu udah tidak lagi Allah. Dia wujudnya manusia tapi kelakuannya bisa lebih keji daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Pernah dengar kemarin korupsi beras untuk rakyat miskin? Nah ini ciri-ciri orang-orang yang kolbun mayit. Rakyat miskin makanannya dicuri. Nyuri harta orang kaya saja sudah jelek, apalagi nyuri makanan orang miskin. Itu manusia biadab. Yang kedua namanya kolbun marid. Ulangi, apa yang kedua? Hati yang berpenyakit. Nah, seperti apa cirinya? Orang yang berpenyakit hati itu ya cirinya namanya GTA, galau tiada akhir. Stres, resah, bingung, takut, begitu aja. Dari bangun tidur, Pak, sampai tidur lagi tuh nggak ada bahagianya. Walaupun harta melimpah, rumah megah,
penampilan indah, mobil mewah, tapi satu yang tidak akan dia miliki, hati yang sakinah. Galau, takut, cemas, capek, mau tidur susah, bangun tidur stres. Nah, ini ciri orang berpenyakit hati kayak gitu, Pak. Karena ininya tidak enak, maka maaf ya, kalau lihat wajahnya juga nggak enak. Bukan masalah warna kulit, hidung mancung atau tidak. Tidak, Pak. Kalau ininya bagus ya, hatinya baik, wajah tuh enak, pancarannya tuh nyaman. Tapi walaupun ganteng, cakep, cantik, kalau hatinya busuk tidak enak. Karena aura itu sebanding dengan yang apa di hatinya. Nah, yang ketiga namanya qalbun salim. Nah, ini dia, Pak, orang bahagia di qalbun salim. Orang yang hatinya qalbun salim itu yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat, nyaman di sini. Mau apapun kejadian, dipuji, dicaci, naik pangkat atau tidak, punya jabatan atau tidak, sehat, sakit, ada, tiada, apapun yang terjadi, enak bagi dia. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Bahagia aja, Pak. Halo, mau tidak seperti itu, ke wajahnya seperti. Nah, kira-kira bapak ibu yang mana nih? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Qalbun salim. Saya lupa, Pak, perbedaan orang yang berpenyakit hati dengan penyakit lahir. Kalau orang berpenyakit lahir ngaku dia pusing, sakit gigi, sakit perut, ngaku. Tapi orang yang berpenyakit hati enggak ngaku. Ngakunya tuh yang beda-beda aja. Halo? Jadi ngerti nggak nih jawabannya? Jadi yang ngaku-ngaku qalbun salim tuh ciri-ciri penyakit hati. Nggak ngaku dia. Kalau saya sih qalbun marid, Pak, banyak penyakit di hati saya nih. Nah, inilah yang kita bahas ya. Supaya akhlak kita baik, kita harus berusaha memiliki qalbun salim. Supaya hati kita sehat, sekarang penyakit hatinya apa? Ini maaf karena ceramah di sini baru, saya sederhanakan aja ya. Penyakit yang bisa merusak akhlak kita namanya penyakit tengil. Ulangi apa? Sekali lagi, tengil itu singkatan, T-nya takabur, ulangi, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Siap nih? Kalau dengar ceramah ini ada pantangannya. Pantang ingat orang lain. Jangan, wah ini versi tetangga saya. Kalau selama ceramah ini nyari orang lain, dia nggak akan sembuh. Satu-satunya target ceramah ini adalah diri kita sendiri. Takabur. Rasulullah bersabda seperti ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang ada di hatinya sombong walaupun sebesar zarah. Hati-hati nih, Pak, iblis itu ya makhluk yang diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam. Lebih banyak ilmunya mengenal Allah. Tetapi ketika Allah takdirkan ada Nabi Adam dan diperintah sujud, iblis menolak. Jadilah dia makhluk yang dikutuk. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang kenal ke Allah,
tapi kena penyakit takabur. Takabur itu sombong tuh dua cirinya. Tolong digaris bawahi ini hadirin. Orang sombong ini dua cirinya. Satu, batorul haq, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Dan yang kedua, batorul haq wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Orang sombong miskin bisa tidak? Terbalik, orang miskin sombong bisa tidak? Bisa. Dia tidak suka. Orang sombong itu tidak suka dengan yang namanya agama. Oh, benci kepada agama. Kalaupun dia beragama, dia tidak mau belajar. Orang sombong tuh alergi kepada yang namanya agama, karena agama itu kebenaran. Tidak mau nyebut nama Allah juga tidak. Sujud ini tidak mau. Kalaupun sujud hanya keningnya saja, hatinya tidak sujud. Orang sombong itu tidak mau dengar majelis ilmu. Tidak mau, karena dia sudah merasa benar, sehingga tidak suka. Tidak suka kepada Quran, tidak suka kepada para ulama yang ikhlas, tidak suka kepada majelis taklim, tidak suka apapun yang mendekati agama, dia tidak suka. Itu sombong hadirin. Mau kaya, mau miskin, pokoknya kalau sudah mendustakan agama itu udah kesombongan. Tidak mau diberi masukan, tidak mau dikasih saran, waduh, alergi. Dan yang kedua, ke orang lain tuh ngeremehin aja, sehingga wajahnya tuh nggak enak. Dari cara bicara, cara duduk, cara bersikap, merasa paling hebat, merasa paling penting, merasa paling berjasa, merasa paling layak dihormati. Orang sombong ini bener-bener punten dia nyebelin. Lihat wajahnya aja. Nah, begitu. Kalau ngomong celetak-celetuknya tuh nggak enak didengar. Orang sombong akan begitu, Pak. Karena dia merasa diri hebat, jadi seenaknya aja. Kalau mau ngomong aja. Makanya orang-orang yang sombong itu, Pak, kata-katanya tuh cenderung nyakitin, nggak enak didengar. Raut mukanya tidak enak, nadanya juga nggak enak. Sini. Coba, enak nggak begini kan? Jawab, enak tidak? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana? Emang udah pernah ngemut jempol saya? Ha? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ini nggak enak? Ha? Kenapa ditunjuk nggak enak? Karena waktu kita mengeluarkan telunjuk ke wajah orang, kita tuh sedang puntennya lagi sombong. Saya lebih tinggi dari kamu. Makanya telunjuk ini hanya turunnya kepada orang yang dianggap lebih rendah. Enggak berani telunjuk ini ke atasan. Coba Dan Ramil, berani tidak sama Dandim pakai telunjuk? Dandim, sini. Habis ini telunjuk. Benar? Cik, Kades, coba nanti kalau ada gubernur. Gubernur, sini. Selesai itu jadi Kades. Nih, ayo, berani sama Kapolda. Kapolda. Kalau ke bawah berani, ke atas nggak berani, nah ciri-ciri kita lagi sombong. Nabi Muhammad tidak nunjuk-nunjuk wajah. Nabi Muhammad seperti ini hadir. Hormat Nabi itu ke setiap orang. Apa sih yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Asalnya kita ini setetes mani. Ujungnya nih kalau kita meninggal jadi bangkai yang menjijikan. Busuk badan kita. Sekarang kemana-mana bawa kotoran, ya kan? Ini yang belum setor 2 hari lebih banyak itu bekal. Ibu pakai bulu mata palsu, pakai bulu hidung palsu, pakai lipstik, ini buntelan, tetap aja itu bawa kotoran, ya kan? Kenapa bapak-bapak dihargai oleh istri? Karena istri bapak nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya.
Pak Kades. Kenapa Pak Kades kepilih jadi Kades? Karena yang milih nggak tahu kelakuan Pak Kades. Kenapa Aagim diundang ke sini? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah Gimnastiar. Itu yang menyebabkan saya datang dihormati, kasih makan. Waduh, nggak apa-apa Pak Panitia, terima kasih. Makasih. Cukup, nggak apa-apa. Saya masih. Aduh. Iya, alhamdulillah nasib. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak, semua lihat kipas angin, nggak ada yang lihat saya kan. Terima kasih deh, niatnya sangat baik. Lanjut ya. Kenapa kita dihargai? Cuma dua penyebabnya. Satu, Allah ngasih casing. Casing tuh pangkat, jabatan, itu kan semuanya takdir Pak ya. Kalau saya casingnya katanya kiai gitu ya. Kalau ini ada casingnya jadi gubernur, ini casingnya jadi menteri apa Pak? Menteri Pertanahan ya. Notaris Menteri Pertanahan bukan? Casing. Yang kedua, karena Allah menutupi aib dosa kita. Dibuka sedikit saja Pak, aib kita hancur. Tuh lihat, yang dibuka-buka aib itu, benar? Tiap hari sekarang kita dengar ada yang menerima suap, ada yang ngomongnya ini, ada yang plat nomornya palsu. Waduh, dibuka aib, hancur. Makanya orang yang sombong itu, dengar, orang yang sombong itu seperti Fir'aun dan siapapun. Orang yang sombong itu lambat laun pasti hancur. Dibuka oleh Allah aibnya, nyungsep siapapun. Makanya jangan petantang petenteng lah ya. Biasa-biasa aja. Karena kita ini penuh aib. Dan Allah tahu aib-aib kita. Tuh pada nunduk semua sekarang ya. Halo? Kenapa jadi pada tegang begini Pak? Ini barisan paling depan tegang nih. Iya, takut dibuka aibnya. Istri saya ada kan. Yang enak itu obat dari sombong itu namanya tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu sangat cinta kepada kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi kalau lihat yang muda-muda, ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Hormat. Lihat yang sudah tua-tua. Nah ini sudah pada tua, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Jadi hormat aja. Kan kita tidak tahu, tapi si itu ilmunya, agamanya dikit, tapi boleh jadi sangat berbakti kepada orang tuanya. Mungkin mulia di sisi Allah gara-gara berbakti, tapi si itu orangnya nggak kelihatan banyak ibadahnya. Ya boleh jadi dia sangat sayang kepada binatang-binatang, ngurus dengan baik, dia suka ngebersihin masjid tanpa pamrih, mungkin sangat ikhlas. Kita tidak tahu derajat setiap orang di sisi Allah. Makanya jangan suka meremehkan orang lain, karena siapa tahu orang yang dianggap remeh oleh kita tuh justru orang yang mulia di sisi Allah. Makanya sudahlah, Bu, Ibu, Bu, jangan meremehkan suami ya. Kenapa? Kenapa jangan meremehkan suami? Karena kalau ibu meremehkan suami, pasti hati ibu nggak enak. Nah kalau udah nggak enak hati, wajah ibu tuh jadi nggak enak dilihat. Walaupun pakai dempul setebal apapun, wanita sombong pasti nggak enak dilihat, nggak enak kata-katanya. Karena kemuliaan itu hanya ada pada kerendahan hati. Udahlah, kayak padi, makin berisi makin merunduk. Yang petantang petenteng tuh biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Nabi Muhammad tuh hebat. Waktu penaklukan Mekah, Pak, itu pasukan terbesar dalam Jazirah Arab waktu itu.
Dicari di mana panglimanya, di depan nggak ada. Ternyata dicari oleh Abu Sufyan, ketemu tuh di antara pasukan biasa, sedang naik keledai, dan pelananya juga sederhana, dan duduknya juga bukan begini, merunduk. Itu Nabi Muhammad, manusia paling sukses dunia. Kita lihatlah berita tentang orang sombong seperti apa, ya kan? Pokoknya orang sombong lambat laun akan jatuh, tidak bisa tidak. 2, egois. Dalam Islam, kemuliaan seseorang bukan dari apa yang dia kumpulkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi mulai sekarang jangan kagum sama orang banyak uang, nggak ada apa-apanya. Karena uang itu dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Garong, penjahat, mafia, yakuza, gangster, orang yang durjana, orang-orang yang mengingkari Allah dikasih dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kasih. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah. Yang ada apa-apanya yaitu yang dengan dunianya ini makin dekat dengan Allah dan makin manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jadi yang mengagumkan itu bukan yang banyak uang, yang mengagumkan itu yang banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak zakatnya. Itu banyak uang apa artinya? Cuma dikumpul-kumpul, lihat enggak, make enggak, megang enggak, cuma ada catatan, ya kan? Mau dikasih catatan, ini saya catetin, ha? Oh enggak Pak. Ya saya punya teman kaya, ratusan miliar lah, uangnya banyak. Saya tanya, Mas, katanya banyak duitnya. Biasa aja. Ditaruh di mana? Ya di bank dong. Pernah lihat enggak? Ya enggak. Megang uangnya itu enggak. Make ya enggak. Itu jadi apa dong? Ya kan ada catatan. Cuman itu mati enggak dibawa Pak. Betul? Makanya kalau mau kagum, bukan kagum dengan yang banyak uangnya, banyak hartanya, bukan itu yang mengagumkan. Yang mengagumkan itu yang banyak manfaatnya. Jadi mau segimana aja tabungan kita, gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh yang kita nafkahkan, itu yang menjadi rezeki kita. Kan rezeki itu cuma 3 Pak. Yang dimakan jadi kotoran, tuh yang tadi tuh ya. Itu tadi saya disuguhin banyak sekali, ya kan? Ada apa aja tuh Pak? Daging segala. Rezeki saya ya ikan itu aja segitu. Nasi segini, ya kan? Padahal tadinya mau apa menjamu kiai, ternyata bapak-bapak aja yang banyak makannya, ya kan? Panitia ya. Nih lihat, ini ditaruh di sini nih Pak nih. Perhatikan ini. Salak, jeruk, dukuh. Ini niat baik Pak. Udah deket nih dengan saya nih Pak. Terus saya kapan makannya? Apalagi disegel begini nih. Saya curiga rezeki panitia ini. Emang disimpannya di sini Pak. Udah ridho ya. Udah saya belai aja, udah cukup. Makanya Bapak Ibu, sukses itu bukan dari apa yang kita kumpulkan, tapi sukses itu dari manfaat yang bisa kita berikan. Ada yang kagum nggak sama koruptor-koruptor kaya itu? Kagum nggak sih? Enggak, kita lebih kagum sama tetangga. Maaf ya Pak ya. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak. Ada orang sengaja nempelkan uang di sini Pak. Banyak dolar, $1, $5, $10, $50. Dia di jalan, silakan ambil siapa yang perlu. Datang yang pakai dasi, oh ya, is okay, ambil. Copotin. Datang perempuan cantik, modis, bawa tas yang mahal, merek mahal.
Oh ini oke, gratis. Wah, buat apa engkau pakai ini? Oh saya perlu, tapi kan tasmu sudah sangat mahal. Oke, ngambilin. Tapi suatu saat ada orang yang homeless namanya, nggak punya rumah. Dia lihat, apa ini? Ya, kalau mau ambil aja. Oh, boleh saya ambil 2? Oh, lebih dari itu ambil. Oh, enggak, saya cukup 2. 1 untuk saya dan 1 untuk teman saya. Tanya kenapa? Ya supaya yang lain manfaat bagi yang perlu. Ini percobaan ini di film loh Pak. Ternyata makin kaya, makin serakah yang kurang iman. Yang mengagumkan justru orang yang mau ngambil dunia secukupnya, tapi dia bermanfaat. Waktu awal pandemi Pak, dengan izin Allah ketitipan, kita bagikan. Ada tunanetra, Pak Agung namanya. Pak Agung ini ada rezeki dari Allah sembako, kasih 2. Jangan 2 lah katanya. Loh kenapa? Gak apa-apa. Enggak, buat teman-teman saya aja, mungkin mereka perlu. Padahal cuma sembako sedikit Pak. Mereka tetap memikirkan teman-temannya yang lain. Rumah nggak punya, penghasilan sangat terbatas, tapi hatinya kaya. Bandingkan dengan yang maling-maling itu ya. Penampilan keren, tapi mencuri aja. Islam sangat mementingkan nilai manfaat, bukan apa yang kita kumpulkan.